Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, perkenalkan nama saya Alivia Firlana dengan NPM 148. Saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan peserta didik. Apa itu perkembangan peserta didik? Di sini banyak sekali ahli psikologi maupun ahli pendidikan yang mengartikan atau mendefinisikan perkembangan dengan berbagai cara sesuai dengan keilmuan yang dimiliki mereka. Tetapi semua itu dapat kita simpulkan bahwa perkembangan adalah berupa perubahan seseorang ke arah yang lebih maju, dewasa, atau lebih matang. Lalu lanjut di slide yang kedua, bisa kita lihat ada ciri-ciri perkembangan peserta didik. Seperti yang ada di PPT, ini menunjukkan bahwa perkembangan individu berlangsung sepanjang hidup mereka, dipengaruhi oleh berbagai faktor, bisa bergerak dalam berbagai arah, dan memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Baik, saya Evita Sri Rahma. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap perkembangan peserta didik. Untuk tahap-tahap perkembangan peserta didik ini ada beberapa pendapat para ahli, yang mana yang pertama yaitu perkembangan biologis. Tokoh yang membagi fase-fase perkembangan berdasarkan perkembangan biologis yaitu Aristoteles. Aristoteles itu membagi menjadi 7 fase yang masing-masing berjarak 7 tahun setiap fase. Yang pertama itu 0 sampai 7 tahun, 7 sampai 14 tahun, dan 14 sampai 21 tahun. Yang mana jarak 0 sampai 7 tahun ini menurut Aristoteles yaitu masa anak kecil atau dikenal dengan masa bermain atau masa kanak-kanak. Untuk masa 7 sampai 14 tahun, masa anak atau masa belajar atau masa sekolah rendah. Dimana umumnya anak-anak yang berumur 7 sampai 14 tahun itu kan masih sekolah SD atau paling tinggi ya mungkin barusan kelas 1 atau 2 SMP. Terus fase yang ketiga itu 14 sampai 21 tahun. Pada usia ini umumnya anak-anak itu sudah masuk pada usia remaja atau puber atau masa peralihan dari masa anak menuju masa remaja menjadi orang dewasa. Selain menurut Aristoteles, di sini saya akan membacakan perkembangan peserta didik menurut Jean-Jacques Rousseau, seorang filsuf dari negarawan Prancis yang membagi menjadi 4 tahapan perkembangan, yaitu usia 0 sampai 2 tahun, usia 2 sampai 12 tahun, usia 12 sampai 15 tahun, dan usia 15 sampai 24 tahun. Di usia 0 sampai 12 tahun menurut J.J. Rousseau menyatakan bahwa usia ini umumnya mereka itu masih bayi atau anak itu hidup sebagai binatang. Begitu menurut J. Rousseau. Untuk usia 2 sampai 12 tahun itu masa kanak-kanak, anak hidup sebagai manusia biadab. Terus yang ketiga 12 sampai 15 tahun itu masa remaja, anak hidup sebagai petualang. Perkembangan intelektual dan pertimbangan. Perkembangan intelektual atau pertimbangan di sini anak-anak yang berusia 12 sampai 15 tahun itu intelektualnya itu mulai berkembang, di mana dia sudah bisa membedakan atau bisa menganalisis sesuatu. Dia bisa tahu apa yang terjadi, dia sudah lebih peka lah ya terhadap apa yang ada di sekitarnya. Terus untuk usia 15 sampai 24 tahun ini adalah masa remaja sesungguhnya. Individu hidup sebagai manusia beradab, pertumbuhan kelamin, sosial, dan kata hati. Itu untuk perkembangan peserta didik. Ada satu pendapat lagi, ahli psikologi perkembangan lain, yaitu Stanley Hall, juga membagi perkembangan anak menjadi 4 tahap. Nah, kalau menurut Stanley Hall, ada 4 tahap perkembangan anak. Yang pertama itu usia 0 sampai 4 tahun, yang kedua usia 4 sampai 8 tahun, lalu yang ketiga usia 8 sampai 12 tahun, dan 12 atau 13 itu dewasa. Menurut Stanley Hall, masa kanak-kanak sebagai binatang melata dan berjakan. 0 sampai 4 tahun itu menurut Stanley Hall itu masih masa kanak-kanak.
Terus yang kedua itu usia 4-8 tahun itu menurut beliau adalah masa anak sebagai manusia pemburu. Terus yang ketiga 8-12 tahun masa puber atau remaja awal sebagai biadab atau liar. 8-12 tahun ini menurutnya itu sebagai masa puber atau remaja awal. Mungkin bisa kita buktikan pada sekitaran kita. Usia 8-12 tahun itu kan seseorang atau peserta didik sudah mengalami perkembangan ya. Misalnya dari untuk perempuan dia sudah ada yang mulai menstruasi, atau laki-laki sudah mengalami mimpi basah. Terus yang terakhir 12 atau 13 itu disebut dewasa. Masa adolesen atau remaja sesungguhnya dimulai dengan masa gejolak perasaan, konflik nilai, dan berakhir sebagai manusia peradaban modern. Menurut Stanley Hall, usia 12 sampai seterusnya itu sudah disebut sebagai masa remaja yang sesungguhnya atau mereka sudah menuju dewasa. Berikut. Baik, untuk perkembangan peserta didik mungkin itu saja. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu aspek perkembangan kognitif. Selain aspek perkembangan biologis, ada juga aspek perkembangan kognitif. Teori perkembangan yang populer adalah teori perkembangan kognitif yang dikembangkan oleh Piaget. Piaget membagi tahap perkembangan menjadi 3 tahap yang utama. Yang pertama itu sensori motor. Ini merupakan perubahan kognitif yang terjadi pada anak usia 0-2 tahun, di mana tahap ini ditandai oleh seorang individu mulai bisa berinteraksi dengan lingkungannya melalui alat indera dan gerakan. Misalnya seperti anak yang sudah berusia 1 atau 2 tahun itu kan mereka sudah bisa ditanya jawab ya, untuk hal-hal yang kecil mereka sudah bisa ditanya siapa namanya atau makan dengan apa. Itu mereka mengalami perkembangan kognitif pada sensori motor. Ini biasanya terjadi pada jenjang prapaud. Sebelum mereka masuk PAUD itu mereka sudah mengalami perubahan kognitif pada sensori motor. Terus yang kedua itu perubahan pada tahap praoperasional, di mana ini terjadi pada anak yang berusia 2-7 tahun. Tahap ini juga disebut sebagai tahap intuitif, yang mana terjadi perkembangan fungsi simbol, bahasa, pemecahan masalah yang bersifat fisik, serta kemampuan mengategorisasikan. Proses berpikir pada masa ini itu ditandai dengan keterpusatan, tak dapat diubah, dan egosentris. Ini terjadi pada anak usia TK atau playgroup sederajat. Jenjang yang ketiga yaitu operasi konkret, yang mana terjadi pada usia 7-11 tahun. Proses berpikir anak harus konkret sebelum bisa berpikir abstrak. Dengan demikian, pada masa ini dalam menyelesaikan masalah anak menggunakan logika-logika yang konkret atau bersifat fisik. Kemudian pada tahap ini pula anak sudah mulai dapat menyusun kategori berdasarkan hierarki. Ini biasanya terjadi pada saat jenjang SD atau MI sederajat. Yang ketiga itu operasi formal. Ini mulai terjadi pada anak berusia 11 tahun ke atas. Proses berpikir pada masa ini sudah mulai abstrak. Penalaran yang kompleks sudah mulai digunakan dan sudah dapat menguji satu hipotesis dalam mentalnya. Ini terjadi pada anak yang sudah berada pada jenjang SMP sampai dengan perguruan tinggi. Yang ketiga, kan tadi yang kedua aspek perkembangan kognitif. Nah, yang ketiga ini aspek perkembangan afektif. Lawrence Kohlberg berdasarkan penelitiannya selama kurang lebih 5 tahun menyimpulkan adanya 3 tingkat perkembangan moral. Masing-masing tingkat terbagi menjadi 2 tahap sehingga seluruhnya menjadi 6 tahap. Tahap-tahap tersebut yang pertama yaitu pasca konvensi, yaitu hati nurani dan perjanjian masyarakat. Yang kedua konvensi, yang mana ini artinya kepatuhan akan peraturan hukum. Dan yang ketiga prakonvensi, sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadi dan menghindari hukuman agar tidak mendapat ganjaran. Pada tahap yang disampaikan oleh Kohlberg tidak menggunakan tahapan usia perkembangan kayak yang aspek perkembangan biologis dan kognitif tadi. Ini nggak ada batasan usia. Tapi ada ahli lain yaitu Donald Behelm dan Jeffrey pada tahun 1981 menyampaikan bahwa menghindari hukuman dan mencari rasa senang berkembang pada masa bayi dan anak-anak.
Selanjutnya yang keempat yaitu aspek didaktis. Aspek didaktis ini adalah perkembangan anak berdasarkan kepada aspek didaktis, di mana anak atau individu berkembangnya dibagi menjadi beberapa tahap. Gak sebelum memasuki dunia pendidikan sampai pendidikan tinggi. Hal ini bisa kita bahas seperti misalnya pada masa prasekolah itu 0 sampai 6 tahun, anak-anak ini memperoleh pendidikan dengan pendekatan bermain. Intinya anak-anak ini bisa pelajaran yang kita berikan itu bisa masuk di pengertian mereka kalau kita mengajarkannya dengan kegembiraan atau dengan hal-hal yang mungkin membuat mereka lebih aktif atau lebih tertarik gitu ya. Terus yang kedua itu masa sekolah dasar usia 7 sampai 12 tahun, di mana anak memperoleh pendidikan dasar guna melanjutkan ke pendidikan menengah pertama. Iya, usia 7 sampai 12 tahun ini kan anak-anak masih sekolah SD. Sekolah SD itu nantinya akan melanjutkan ke sekolah SMP. Pendidikan yang diperoleh anak-anak SD ini lebih menekankan kepada dasar-dasar ilmu yang akan dipelajari pada masa sekolah pertama. Maksudnya anak-anak SD ini belajarnya masih ilmu-ilmu dasar yang nantinya akan berkembang lagi ketika mereka sudah sekolah SMP. Yang ketiga itu pada masa sekolah SMP usia 13 sampai 16 tahun, anak-anak ini mulai memasuki dunia pendidikan menengah pertama sebagai pondasi untuk di tingkat sekolah menengah atas. Sekolah SMP itu sebagai pondasi pondasi untuk mereka menghadapi sekolah SMA. Selanjutnya pada masa sekolah SMA usia 17 sampai 20 tahun, individu ini sudah memasuki dunia pendidikan tingkat atas sebagai persiapan memasuki perguruan tinggi. Jadi tahapnya ya seterusnya gitu sampai perguruan tinggi, dari masa SD persiapan ke SMP, SMP persiapan SMA, dan SMA persiapan ke perguruan tinggi. Selanjutnya saya akan mempresentasikan psikologi perkembangan peserta didik. Apa sih pengertian psikologi perkembangan peserta didik? Psikologi perkembangan peserta didik adalah studi yang mempelajari secara sistematis tentang perkembangan perilaku manusia secara ontogeni. Secara ontogeni ini maksudnya mempelajari struktur jasmani, misalnya dari mulai usia bayi yang mana tingginya barusan berapa meter, berat badannya berapa, itu dipelajari dalam psikologi perkembangan peserta didik. Selain perkembangan jasmani, psikologi perkembangan peserta didik juga mempelajari tentang perilaku, yang mana seperti tadi yang dipelajari pada perkembangan peserta didik itu kan usia 2 sampai 5 tahun misalnya dia barusan bisa ini, usia 7 sampai 12 tahun dia sudah bisa ini, begitu. Itu dipelajari dalam psikologi perkembangan peserta didik. Selain dua hal jasmani dan perilaku, psikologi perkembangan peserta didik juga mempelajari fungsi mental manusia sepanjang rentang hidupnya. Fungsi mental misalnya yaitu tadi sudah dijelaskan, misalnya pada saat usia 0 sampai 2 tahun dia sudah bisa mulai menerima ajakan berbicara, sudah bisa menjawab pertanyaan yang ringan-ringan, itu dipelajari. Psikologi perkembangan peserta didik ini membahas mulai dari perkembangan manusia pada saat masa konsepsi sampai akhir hayat. Jadi dari bayi sebelum anak itu lahir itu sudah dipelajari dalam ilmu psikologi ini. Dari bayi sebelum lahir sampai masa menjelang akhir hayat itu dipelajari dalam psikologi perkembangan peserta didik. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bulan Dwi Agustina dengan NPM 127. Izin melanjutkan presentasi tentang materi tujuan psikologi perkembangan peserta didik dan juga manfaat psikologi perkembangan peserta didik. Poin pertama yaitu tujuan psikologi perkembangan peserta didik. Ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu memberikan, mengukur, menerangkan perubahan dalam tingkah laku. Jadi di sini peserta didik akan mengamati, mengevaluasi, mengidentifikasi perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri seseorang ataupun sekelompok orang, baik secara pola pikir, baik secara kebiasaan maupun respon terhadap situasi tertentu. Terus selanjutnya yaitu mempelajari karakteristik umum perkembangan peserta didik, baik secara fisik, kognitif maupun psikologis. Kalau secara fisik bisa kita lihat misal pertumbuhan tubuh dari mulai tinggi badan, berat badan, dan juga organ tubuhnya, atau masa-masa pubertas biasanya kan ditandai dengan
perubahan rambut, perubahan suara, dan sebagainya. Terus secara kognitif, kalau secara kognitif, peserta didik akan memahami, mempelajari, atau memproses informasi-informasi itu akan diajarkan di kognitif. Selanjutnya yaitu psikologis. Psikologis, peserta didik akan mengungkapkan emosinya itu untuk jauh lebih baik. Terus yang ketiga yaitu adalah mempelajari tingkah laku anak pada lingkungan tertentu yang menimbulkan reaksi berbeda. Maksudnya di sini adalah jadi anak itu akan diajarkan untuk bagaimana caranya bereaksi dan beradaptasi terhadap lingkungan yang lebih spesifik. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu adalah manfaat psikologi perkembangan peserta didik. Jadi ada 3 poin juga yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu adalah seorang guru akan dapat memberikan harapan yang realistis terhadap anak dan juga remaja. Jadi di sini seorang guru itu akan dapat memahami kemampuan dan juga potensi peserta didiknya secara individu. Ini merupakan suatu hal yang sangat penting karena di usia-usia mereka atau anak-anak itu peserta didik kita yang masih sedang membangun jati diri mereka, ketika dibebani dengan harapan-harapan yang terlalu banyak, itu akan memungkinkan mereka untuk mengembangkan perasaan tidak mampu jika mereka harus mencapai standar yang telah ditetapkan oleh guru dan juga orang tuanya. Terus selanjutnya yaitu adalah dapat membantu kita dalam memberikan respon yang tepat terhadap perilaku tertentu seorang anak. Jadi seorang guru itu harus bisa untuk memahami yang mendalam tentang faktor-faktor yang mendasari perilaku atau tingkah laku yang terjadi pada peserta didik kita. Jadi kita harus memahami terlebih dahulu mengapa peserta didik kita tingkah lakunya seperti itu. Apakah mungkin memang seperti itu cara mereka merespon atau memberikan reaksi terhadap situasi-situasi yang ada, atau adanya keinginan-keinginan yang tidak terpenuhi, atau karena adanya faktor-faktor lain. Kita sebagai guru harus dapat untuk memahami dan mengerti terlebih dahulu apa yang terjadi dalam diri seseorang peserta didik kita. Terus selanjutnya yang ketiga yaitu adalah memungkinkan para guru untuk sebelumnya mempersiapkan anak menghadapi perubahan yang akan terjadi pada tubuh, perhatian, dan juga perilakunya. Di sini akan melibatkan pemberian pengetahuan dan juga pemahaman yang diperlukan kepada peserta didik kita tentang tahapan perkembangan yang normal. Ini bisa termasuk pengajaran tentang perubahan fisik selama pubertas, perubahan dalam tingkat perhatian dan juga fokus selama pertumbuhan, serta dalam perilaku yang mungkin terjadi sebagai bagian dari perkembangan sosial dan emosional mereka. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Siti Wahyuni dengan NPM 226. Saya akan melanjutkan presentasi tentang periodisasi perkembangan peserta didik. Berdasarkan ciri-ciri peserta didik, perkembangan peserta didik dapat diperiodkan berdasarkan ciri-ciri psikologis yang menonjol, yang menandai masa dalam periode tersebut. Fase perkembangan peserta didik berdasarkan fase psikologis memiliki beberapa prinsip, diantaranya yaitu yang pertama, perkembangan proses yang tidak pernah berhenti. Yang kedua, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Yang ketiga, perkembangan mengikuti pola-pola dan arah tertentu dan terjadi dalam tempo berlawanan atau berlainan. Yang keempat, setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Yang kelima, setiap individu yang normal mengalami fase perkembangan. Baik, selanjutnya itu ada prinsip-prinsip perkembangan dalam psikologi. Salah satunya yaitu prinsip arah perkembangan. Ini menyatakan bahwa perkembangan memiliki arah tertentu dan biasanya bergerak menuju pencapaian tujuan atau tahapan tertentu. Yang kedua, itu ada prinsip jalinan timbal balik, di mana perkembangan individu dipengaruhi oleh interaksi dengan lingkungan dan sebaliknya. Lalu ada prinsip simetri fungsional. Ini menyatakan bahwa berbagai aspek perkembangan mulai dari fisik, kognitif, emosional, sosial dapat berkembang secara tidak seimbang dengan satu aspek
mungkin berkembang lebih cepat atau lebih lambat daripada yang lain. Selanjutnya ada prinsip maturasi individu. Ini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki waktu perkembangan yang berbeda-beda untuk mencapai tahapan tertentu, tergantung pada faktor-faktor seperti genetik dan lingkungan. Selanjutnya ada juga prinsip fluktuasi teratur. Ini menggambarkan pola fluktuasi dalam perkembangan, di mana periode perkembangan yang lebih cepat atau lambat dapat terjadi secara periodik atau teratur dalam rentan waktu yang tertentu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran psikologi pada cara belajar peserta didik. Psikologi pendidikan memainkan peran penting dalam cara belajar peserta didik. Psikologi pendidikan merupakan subdisiplin psikologi yang menyelidiki masalah-masalah psikologis dalam pendidikan, yang kemudian dirumuskan dalam bentuk konsep, teori, dan metode sebagai solusi dari masalah-masalah tersebut. Beberapa peran utama psikologi pendidikan dalam cara belajar peserta didik yaitu meliputi yang pertama, penyesuaian metode pembelajaran berdasarkan usia. Psikologi pendidikan menjelaskan karakteristik atau pola pembelajaran yang disesuaikan berdasarkan usia peserta didik. Misalnya, jika usia peserta didik berusia masih 5 tahun, maka metode pembelajarannya yaitu belajar dan bermain. Begitu juga jika sudah berusia remaja, maka dapat ditetapkan metodenya belajarnya yaitu diskusi kelompok. Yang kedua, ada kontribusi terhadap sistem pembelajaran. Psikologi pendidikan telah melahirkan berbagai teori yang mendasari sistem pembelajaran. Ini termasuk pemilihan teori belajar yang akan diaplikasikan, pemilihan model-model pembelajaran, pemilihan media dan alat bantu pembelajaran, serta penentuan alokasi waktu belajar dan pembelajaran. Yang ketiga, ada pengembangan potensi siswa. Psikologi pendidikan berkontribusi dalam mengembangkan potensi yang dimiliki siswa didik, dosen yang dimiliki siswa didik. Dosen yang memiliki latar belakang psikologi pendidikan diharapkan mampu mengidentifikasi kebutuhan siswanya secara lebih cermat dan mampu beradaptasi dengan beragam kondisi yang dihadapinya. Dengan demikian, pengajar pada akhirnya akan memiliki sikap terbuka terhadap perbedaan, lebih memahami metode pembelajaran yang efektif, bisa mengerti permasalahan yang dialami peserta didik, dan bisa membantu peserta didik dalam belajar, serta bisa mengarahkan peserta didik untuk bisa lebih mandiri. Yang terakhir ada pengetahuan dan pembawaan. Psikologi pendidikan kemungkinan pendidik atau guru untuk memiliki pengetahuan yang lebih dalam memberikan pengajaran kepada peserta didiknya. Bagi seorang guru yang tugas utamanya adalah mengajar, sangat penting memahami psikologi belajar. Kegiatan pembelajaran termasuk pembelajaran pendidikan agama Islam dengan syarat dengan muatan psikologis, mengabaikan aspek-aspek psikologis dalam proses pembelajaran akan berakibat kegagalan sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai. Beberapa peran penting psikologi dalam proses pembelajaran yaitu yang pertama, memahami siswa sebagai pelajar, meliputi perkembangannya, tabiat, kemampuan, kecerdasan, motivasi, minat, fisik, pengalaman, kepribadian, dan lain-lain. Yang kedua, memahami prinsip-prinsip dan teori pembelajaran. Yang ketiga, memilih metode-metode pembelajaran dan pengajaran. Yang keempat, menetapkan tujuan belajar dan mengajar. Yang kelima, menciptakan situasi pembelajaran dan pengajaran yang kondusif. Terima kasih.